أنت الحبيب خير الأنام، أنت نور وسلام، علمتنا صبرا جميل، أنت صادق أمين، أخلاقه نبع الهدى وصفاته قدوة لنا. أنت الحبيب خير الأنام، أنت يا محمدا، تسقينا من يديك عند حوض الكوثر، للأمة خليت سنتك الجوهر، صلى عليك الله. Regular webinar persembahan dari Meaningful Ways, Feel the Way, Find the Meaning bersama Kang Novi Setiabakti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk itu kepada Kang Novi Setiabakti dipersilakan Kang. Baik, terima kasih Kang Reza. Saya ingin menyapa seperti biasa di pagi hari ini. Salam terbaik untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu, sahabat Meaningful Ways yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa mari kita awali energi kita di pagi hari ini, di Senin pagi hari ini dengan banyak melangitkan rasa syukur kita hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyakin syukur, banyakin mengucap alhamdulillahirabbil alamin, banyakin untuk mengucap terima kasih ya Allah, hatur nuhun ya Allah atas begitu banyak kebaikan-kebaikan yang Kau alirkan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Allah atas kesehatan yang juga tetap Engkau jaga dalam diri kami. Kita berterima kasih juga kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah sudah memberikan penjagaan terbaik kepada kita semuanya. Kehidupan kita diatur sama Allah, kehidupan kita dijagain sama Allah, kehidupan kita dipilihkan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala, kehidupan kita juga kemudian dihadirkan kebahagiaan-bahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa-peristiwa yang Allah hadirkan dalam episode kehidupan kita, insya Allah itu yang terbaik yang Allah persembahkan untuk diri kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu, jamaah sahabat Meaningful Ways yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tiada lagi alasan kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari semakin banyak bersyukur, insya Allah semakin ringan hati kita, semakin lapang dada kita, semakin luas rezeki kita, dan kita akan semakin menikmati episode kehidupan kita, termasuk pagi hari ini di Senin pagi. Pagi adalah hari awal di mana Allah juga menurunkan keberkahan untuk kita semuanya. Ayo mari kita semakin melapangkan dada, semakin meluaskan hati, dan semakin meluruskan niat kita. Mudah-mudahan ketemu kita di meeting Zoom bersama teman-teman di Meaningful Ways pagi hari ini menjadi satu pertanda bahwa Allah mudah-mudahan sedang memberikan curahan kasih sayangnya kepada kita. Banyak orang mungkin yang membaca informasi untuk bisa hadir mendapatkan undangan pagi hari ini, tapi tidak semua yang baca undangan bisa hadir kesempatan pagi hari ini. Ini menandakan bahwa yang hadir di ruangan Zoom, berapapun jumlahnya, ini adalah orang-orang terpilih. Ini adalah orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan hikmah. Hikmah bisa jadi datang bukan hanya dari saya. Hikmah bisa jadi hikmah pelajaran, inspirasi, ilmu. Bisa jadi juga datang dari teman-teman yang mungkin hari ini menjadi pendengar dengan tulisannya di chat, dengan vibes-nya yang terlihat di kamera, terlihat sumringah, terlihat berenergi, terlihat senyum, itu juga akan mengalirkan energi bagi siapapun yang melihatnya. Oleh karena itu, mari kita luruskan niat kita, Bapak Ibu, sahabatku semuanya, niatkan pertemuan kita adalah untuk sekedar mengharapkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita, aktivitas bisa jadi sama, kegiatannya bisa jadi sama, rutinitasnya mungkin bisa jadi juga sama. Tapi tentu saja akan berbeda penilaian dan timbangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita sangat menyadari bahwa yang akan menjadi pembeda apapun yang kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tentu timbangan niat yang kemudian juga akan menjadi variabel penentu. Apakah yang kita lakukan akan berbuah amal? Apakah yang kita lakukan juga akan berbuah keberkahan? Apakah yang kita lakukan justru akan menambah timbangan keburukan kita di mata Allah Subhanahu wa taala? Maka timbangannya adalah timbangan niat kita. Allah sudah titipkan satu organ di antara begitu banyak organ dalam tubuh kita, yang mana kalau kita mendengar isyaratnya dari Rasulullah SAW, jikalau satu organ yang kecil itu
Segumpal daging itu kemudian juga baik, maka seluruh organ tubuhnya akan baik. Karena sejatinya dia menjadi pemimpin tubuh ini. Dia akan menjadi penuntun bagi otak kita. Dia akan menjadi penuntun kita untuk berpikir. Karena disitulah diletakkan, ada orang, sebagian orang menyebutkan God spotnya disimpan di situ. Kata Rasulullah SAW, ia adalah hati. Dan hati itu bukan semaknanya hati hepar. Hati di sini bermakna adalah jantung kita. Maka jantung ini adalah menjadi poros nurani kita. Jantung ini menjadi inner call kita. Jantung ini menjadi pembisik-pembisik kebaikan. Karena disitulah kemudian nurani kita akan berbicara. Namun yang menarik adalah seringkali kita mengabaikan bisikan-bisikan hati kita. Seringkali kita mengabaikan panggilan-panggilan kebaikan yang itu datang dalam diri kita. Kita adalah manusia beriman insya Allah. Kita adalah makhluk beriman insya Allah. Kita adalah makhluk manusia yang meyakini dalam hati kita bahwa tiada Tuhan selain Allah. Bahwa kita mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan karena itulah kemudian juga ada bisikan-bisikan nurani, bisikan-bisikan kebaikan. Kita ini adalah manusia hanif, selalu cenderung kepada kebaikan. Akan tetapi yang sering mengkhianati adalah diri kita sendiri, Bapak Ibu sahabatku semuanya. Yang sering gak patuh itu diri kita terhadap panggilan itu. Kita sering abai, kita tidak mengindahkan panggilan-panggilan kebaikan. Sehingga kemudian yang terjadi adalah penolakan. Nanti saja, nggak apa-apalah, dilanggar sedikit saja. Itu adalah bukti daripada kita nggak patuh sama diri kita sendiri. Bagaimana mungkin kita akan patuh sama orang lain? Bagaimana kita akan patuh sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sementara diri sendiri saja seringkali kita abaikan. Panggilan-panggilan kecil, panggilan-panggilan yang datang dari lubuk hati yang paling dalam, seringkali kita abaikan. Maka Bapak Ibu, jamaah Meaningful Ways yang berbahagia, mungkin kita perlu banyak merenung, mungkin kita perlu banyak sedikit keluar sebentar saja dari hiruk pikuk dunia ini yang seringkali melenakan kita, yang seringkali membuat kita menjadi pak pikpek kalau kata orang Sunda bilang ya, yang menjadikan kita serasa sibuk banget. Lantas kemudian di saat yang sama kita lupa untuk menjaga ketenangan hati kita, kebersihan jiwa kita. Kita kemudian seringkali menjadi hampa. Kalau kemarin kita 2 hari ngebahas tentang kehampaan ruang diri kita. Ya, ada di antara kita yang kemudian sibuk sih sibuk. Ketemu orang sih ya banyak ketemu orang. Ketemu orang sana sini, mungkin banyak meeting, mungkin urusan bisnisnya banyak. Wes pokoknya urusan dunianya banyak banget. Tapi tidak sedikit juga di antara orang yang sedang disibukkan oleh dunianya, ternyata dia tidak mendapatkan ketenangan dalam hatinya. Justru yang terbalik, justru yang didapatkan adalah kebalikannya. Jiwanya merasa kering, hatinya merasa kosong, merasa hampa. Udah didapat banyak hal, kedudukan udah dia dapat, jabatan udah dia dapat, tapi ada satu ruang hampa dalam dirinya yang dia tidak dapatkan. Kemarin saya cerita di 2 kelas, 2 hari kemarin, Sabtu dan Ahad, saya qadarullah sebelum ngisi di hari Sabtu itu malamnya melihat cuplikan podcast. Ada seseorang yang dia bercerita dalam podcastnya, seseorang itu anak muda dan dia sudah mendapatkan, kalau urusan dunia kayaknya dia udah mendapatkan semuanya lah gitu ya, yang mungkin dicita-citakan banyak orang. Dia bekerja di salah satu perusahaan internasional, dia sudah punya jabatan, keuangan, ya namanya juga kerja di perusahaan multinasional dan dia punya jabatan, maka secara pendapatan gajinya nggak UMR Bapak Ibu, ya udah gede banget lah ya. Mungkin hitungannya ya udah banyak, udah cukup banget, udah lebih bahkan. Dan dia merasa senang pada awalnya, dia merasa happy pada awalnya karena dia kerja di perusahaan multinasional, ketemu banyak orang pinter yang di saat yang sama juga memintarkan dirinya. Dia ketemu dengan banyak peluang karena linknya internasional. Tapi dia bercerita dalam podcastnya, saat saya berada di posisi yang banyak orang mungkin mendambakan, mereka berada di posisi saya, tapi justru saya merasakan kehampaan diri. Seseorang yang sedang bertutur dalam podcastnya itu, dia merasa mendapatkan kekeringan jiwa. Padahal dunia udah dia dapetin tuh. Posisi jabatan udah aman. Duit, kayaknya udah nggak kehitung ya Bapak Ibu. Dari penghasilan, dia bekerja sebagai seorang profesional. Tapi dia mendapatkan kehampaan jiwa. Ternyata yang dia lakukan itu adalah dia kemudian menepi dari hiruk pikuknya dunia
dia mengambil jeda. Anak-anak kata kuncinya jeda ya, seringkali diulang-ulang. Saya seringkali mengulang-ulang. Para guru juga mungkin seringkali mengulang-ulang. Kita perlu mengambil jeda sejenak dalam hiruk pikuk aktivitas kita sehari-hari untuk sekedar kita mendengarkan panggilan kecil yang itu datangnya dari dalam hati, dari dalam jiwa kita, inner call kita. Itu tadi kehampaan, kebisingan, keletihan. Itu kan datangnya dari dalam hati kita, kejujuran yang itu munculnya dalam diri kita. Dan itu didapatkan biasanya bagi orang-orang yang sejenak menjeda dirinya, mencari keheningan di tengah kesibukan. Dan ini pula yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika beliau kemudian bertahanut gitu ya, uzlah, kemudian ke Gua Hira untuk sekedar menepi sejenak dari hiruk pikuknya umat ketika itu, untuk kemudian hanya berdua-duaan, berkomunikasi, jujur pada hati, jujur pada diri, sehingga kemudian datang panggilan-panggilan dari dalam diri. Itu pula yang dilakukan oleh seseorang tadi itu. Ya walaupun kita nggak perlu cari gua ya, Mas Reza ya, Kang Reza, nggak perlu cari gua kita ya menyendiri sebagaimana Rasulullah SAW. Tapi yang perlu digarisbawahi itu adalah menciptakan ruang hening sejenak. Ruangnya di mana banyak banget lah ya. Kita bisa dengan setelah sholat-sholat kita bertafakur sejenak saja. Udah sampai mana nih perjalanan kehidupan kita? Lagi sibuk apa hari ini? Apa yang membuat kita menjadi lelah? Apa yang membuat kita menjadi gundah? Apa yang sedang berputar-putar dalam pikiran kita yang menyebabkan kita menjadi overthinking? Nah, itu perlu perlu nanya sama diri, perlu merasakan rasa. Ya, kemarin kita cerita merasa rasa. Jadi kita perlu merasakan rasa yang ada di dalam, dirasa-rasain. Ada kehampaan, ada kekosongan. Nah, ternyata si orang yang tadi yang saya ceritakan, pada akhirnya dia menemukan, oh ternyata yang membuat hidupku terasa hampa, kering, adalah tatkala aku dapetin banyak hal. Aku dapetin kedudukan, aku dapetin penghasilan, tapi ternyata aku tidak mendapati diriku pada soft-soft sholat berjamaah di masjid. Kata orang tadi itu. Dan dia dapatkan itu ketika dia menarik diri sejenak saja. Menjeda diri sejenak saja, yang pada akhirnya nuraninya bilang, ya kamu udah dapetin banyak hal, tapi ada satu hal yang tidak kamu dapatkan adalah diriku. Ini yang ngomong dirinya sendiri begitu ya. Aku tidak mendapatkan diriku pada soft sholat berjamaah karena dia disibukkan ke sana kemari, boro-boro sholat berjamaah. Kata orang tadi itu, untuk bisa sholat tepat waktu saja itu udah susah banget, udah sulit banget. Boro-boro sholat berjamaah. Akhirnya apa yang dia putuskan? Dia taat kepada fatwa yang dimunculkan oleh dirinya. Dia resign tuh. Dia keluar dari perusahaan yang sudah membesarkan namanya, yang sudah memberikan fasilitas yang banyak untuk kembali kepada keluarganya. Dan hari ini dia menikmati hidup bersama keluarga, bisa ketemu dengan anaknya, istrinya. Dan dia bisa menunaikan sholat bukan hanya tepat waktu, tapi kemudian juga dia bisa berjamaah di masjid. Ini adalah panggilan jiwa, Bapak Ibu. Ini adalah panggilan jiwa. Ini adalah inner call. Ini adalah petunjuk daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah berikan tatkala kemudian kita mau menjeda diri kita. Ya, seringkali kita lupa untuk menjeda. Seringkali kita merasa sayang untuk meninggalkan dunia ini walau sejenak saja, kan gitu ya. Untuk sekedar meninggalkan dunia sejenak saja kita kok rasa-rasanya sayang banget, seolah-olah takut ketinggalan. Padahal tatkala kita menjeda sejenak saja untuk benar-benar sholat dengan baik, waktunya tepat, berjamaah, kita upayakan mindful ketika sholat, kita mengupayakan diri kita khusyuk dalam sholat kita. Berapa lama sih kita paling sholat? 5 menit, 10 menit, bahkan di bawah 5 menit ya. Kita kan udah expert nih, udah bertahun-tahun, berpuluh tahun sholat. Kita udah expert, sholat kita udah mungkin hitungannya di bawah 5 menit gitu ya. Saking udah expert. Ya taruh aja paling lamanya 5-10 menit. Dan saat kita menjeda sejenak dunia kita Bapak Ibu, meninggalkan sejenak dunia kita Bapak Ibu, dunia tidak akan pernah meninggalkan kita. Tenang aja, nggak usah buru-buru. Maka manfaatkan itu menjadi ruang untuk menjeda diri kita. Apalagi kemudian kita menjeda diri kita dengan aktivitas yang di luar kebiasaan. Karena kalau sholat mah sudah jadi kebiasaan banyak orang lah ya. Udah biasa karena itu fardu. Maka mungkin bisa jadi kita menjaga dengan ibadah sunnah kita, duha kita, salat tahajud kita, qiyamul lail kita. Saat orang lain belum bangun, dia terburu-buru, dia buru-buru untuk bangun. Dan bahkan saat pun dia bangun, dia sedang dibangunkan dan dia sedang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat tahajud itu bukan salat wajib loh. Kita nggak tahajud pun, kita tidak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Beda kalau sholat maghrib. Kita nggak sholat maghrib, kita dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita tidak bangun untuk sholat tahajud, kita tidak akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena itu adalah ibadah tambahan, ibadah keutamaan tambahan. Dan yang menariknya adalah Allah itu hanya membangunkan orang-orang yang spesial, yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika pun nanti tadi jam 3 teman-teman udah bangun duluan, jam 4 Anda sudah bangun duluan, itu berarti Allah sedang memilih kita. Bukan memilih kita untuk pipis ke kamar mandi sebetulnya. Bukan memilih kita untuk mematikan alarm kita. Tapi Allah menghendaki dan memilih kita untuk menjadi pribadi yang kemudian berdiri untuk sholat. Karena Allah ingin kita diampuni di momentum itu. Karena Allah sedang menunggu apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini keren banget Allah tuh, sayang banget sama kita. Allah mau ngasih sesuatu sama kita, dan Allah ciptakan mekanismenya. Kan kebayang ya? Allah mau ngasih sesuatu sama kita, dan Allah ciptakan mekanismenya. Allah bangunkan kita di sepertiga malam. Allah tuntun kita untuk mengangkat kedua tangan kita. Kita khusyuk berdoa, kita khusyuk meminta, bahkan kita menangis, merengek-rengek. Itu kan mekanisme yang juga Allah ciptakan, bukan kehendak kita. Tapi Allah yang menciptakan mekanisme itu karena Allah lagi pengen ngasih sesuatu sama kita. Ini bisa dibayangkan, Allah yang mau ngasih, Allah yang menciptakan mekanismenya. Kan ini maha keren, maha luar biasa, maha dahsyat, maha kuasa, maha kasih dan maha sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, Bapak Ibu. Tahajud adalah amalan yang Allah berikan kepada orang-orang terpilih. Maka berbahagialah bagi siapapun yang dibangunkan pada awal waktu subuh, bukan untuk pipis, bukan untuk mematikan alarm, dan bukan untuk ngecek handphone kita. Malah uplek liatin handphone, mana yang belum dibalas, malam yang belum kebaca. Allah membangunkan kita sejatinya adalah untuk kita meminta, untuk kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita membutuh ruang jeda yang seperti itu. Maka ayolah kita berterima kasih. Jam berapa tadi Anda bangun? Jam 3? Jam 4? Maka mari berucap syukur bagi tadi yang dibangunkan awal oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena Allah sayang sama kita. Karena Allah sayang sama kita. Cuman kitanya aja yang seringkali membuat, walaupun Allah tidak butuh timbal balik dan balasan daripada kita, tapi kitanya seringkali mengkhianati panggilan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi benar banget kita yang menzalimi diri kita sendiri. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya, kita yang menzalimi diri kita sendiri. Ya. Nah, maka Bapak Ibu sahabatku yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita perlu ruang jeda sejenak untuk kita bisa mentafakuri perjalanan kehidupan kita, Bapak Ibu. Nah, termasuk pagi hari ini izin dulu ya, tadi lupa saya spill di awal, saya tidak tayangkan slide, Bapak Ibu, karena qadarullah beberapa aktivitas kemarin sampai malam tidak sempat kemudian saya menyiapkan slide. Jadi nggak usah ditunggu slide-nya ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan sharing saya tanpa slide juga tidak mengurangi kehusyuan kita, tidak mengurangi esensi, dan tidak mengurangi kehebatan kita untuk bisa berbagi di pagi hari ini. Ya, jadi saya tidak akan menampilkan slide. Baik, kita perlu menjeda ruang diri kita agar kita apa? Agar kita bisa jernih mendengarkan bisikan-bisikan yang itu datangnya dari diri kita, dari hati kita. Nah, makanya hati ini kan perlu terus dipupuk nih Bapak Ibu, agar dia bisa membisikkan bisikan-bisikan nurani, bisikan-bisikan yang menggambarkan kejernihan, kebaikan. Dan ternyata yang menjadi leadernya dalam tubuh kita ini kan hati yang akan memberikan petunjuk kebaikan itu. Jantung kita nih, yang menarik ya, ternyata bukan di otak. Makanya kan yang ada itu manajemen kolbu, nggak ada manajemen otak. Yang ada itu adalah mari kita lapangkan hati kita. Nggak ada, mari kita lapangkan otak kita. Mari kita lapangkan dada kita, bukan mari kita lapangkan otak kita. Ya. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan ini menjadi ruang bagi kita, pertemuan kita setiap hari, setiap subuh. Ini adalah ruang kita untuk memberikan kesehatan kepada hati kita, agar kita bisa jernih, dan agar bisa hati ini memberikan tuntunan terbaik untuk kita semuanya. Dan pagi hari ini kita akan berbicara tentang diri kita. Ya, kembali kita akan melanjutkan bicara tentang diri kita, Bapak Ibu. Maksudnya seperti ini. Bukankah sering kita berada dalam kondisi kita mengharapkan perubahan dalam kehidupan kita? Iya dong, ya, kita selalu ingin mendapatkan perubahan dalam kehidupan kita. Perubahan yang menjadi jauh lebih baik lagi. Kita pengen keluarga kita menjadi jauh lebih baik lagi. Bukankah begitu Bapak Ibu? Kita pengen penghasilan kita jauh lebih baik lagi. Kita pengen
tempat kerja kita makin hari makin membaik. Kita pengen persahabatan kita pengen jauh lebih baik lagi. Kita pengen persaudaraan kita dengan adik, dengan kakak, dengan sepupu, dengan siapapun makin hari pengen makin baik. Karena kita selalu pengen dapetin perubahan dalam kehidupan kita. Setuju? Apa setuju banget Bapak Ibu? Setuju ya? Selalu pengen menjadi lebih baik lagi. Selalu pengen kita berada dalam tataran ideal dalam kehidupan kita. Namun, seringkali juga di saat yang sama kita malah terjebak Bapak Ibu. Terjebak pada apa? Terjebak pada kondisi kita pengen dan kita menghendaki sebuah perubahan, tapi kita mengalamatkan perubahan itu pada hal-hal yang berada di luar diri kita. Yang ujung-ujungnya pada akhirnya kitanya jadi kecewa. Yang ujung-ujungnya kitanya menjadi frustasi, naudzubillah ya. Yang ujung-ujungnya membuat kita menjadi overthinking. Karena kita selalu mengalamatkan perubahan itu bukan dimulai dari diri kita, tapi kita pengennya perubahan itu hadir dan itu dimulai oleh orang-orang di luar kita. Kita pengen keluarga kita makin baik. Maka kita mengalamatkan perubahan itu pada pasangan kita. Menuntut pasangan kita untuk berubah. Dan bahkan kita dengan sangat jeli itu bisa menakar, bisa menilai, bisa menuliskan kesalahan-kesalahan pasangan kita. Itu kan paling jeli ya. Kesalahan suami kita, kesalahan istri kita jeli banget. Dan pada akhirnya ketika perubahan, keharmonisan dalam keluarga kita belum kita dapatkan, kita mengalamatkan faktor penyebab ketidakharmonisan itu kepada orang lain. Gara-gara kamu mas, gara-gara kamu dek, mengalamatkan penyebab yang menjadi penghantar kita nggak sampai kepada titik tujuh yang kita harapkan itu adalah kita mengalamatkan pada orang lain. Dan pada akhirnya kita menjadi kecewa. Dan pada akhirnya kita menjadi pribadi yang tidak introspeksi. Merasa udah paling benar sendiri Bapak Ibu. Merasa udah paling keren sendiri. Merasa udah paling soleh sendiri. Karena kita pada akhirnya mengalamatkan harapan itu kepada orang lain. Dan kita pada akhirnya menjadi capek. Menuntut terjadinya perubahan, tapi perubahan itu kita alamatkan berawal daripada orang lain. Kitanya jadi capek. Setuju ya Bapak Ibu ya? Di kantor misalkan. Kantornya, aduh aku tuh pengen kantornya makin kompak. Kantornya makin harmonis. Tapi kita mengalamatkan harapan kita itu kepada orang lain. Yang ujung-ujungnya pada akhirnya menyalahkan, blaming. Ya wajar lah kalau tempat kerja ini gak harmonis-harmonis. Orang pimpinannya tidak memberikan keteladanan. Ya wajar lah kantor tempat kerjaku hari ini gak kompak-kompak karena teman-temannya toksik. Ini kan sejatinya kita pengen berubah tempat kerja kita, lingkungan kerja kita, atau tim kita. Tapi kita mengalamatkan itu semuanya, perubahan itu kepada orang lain. Sehingga pada akhirnya ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya kecewa lagi. Ya, gitu ya Bapak Ibu ya. Ujung-ujungnya kecewa lagi. Dan itu terjadi hampir di semua aspek kehidupan kita bagi sebagian orang. Nah, maka saya selalu bilang kayak gini, selama kita masih berpotensi untuk membuat orang lain kecewa, jangan pernah mudah mengalamatkan kekecewaan kita kepada orang lain. Selama kita berpotensi untuk berbuat salah, jangan pernah mudah mengalamatkan kesalahan itu kepada orang lain. Karena kita juga secara pribadi masih berpotensi salah. Setuju ya Bapak Ibu ya? Kita pun sebagai manusia biasa, sangat juga berpotensi untuk berbuat mengecewakan orang lain. Nah, sehingga kemudian, saya mengajak Bapak Ibu, ayolah fokus pada, kalaulah kita pengen menghadirkan perubahan, ayolah fokus justru yang paling pertama, perlu kita introspeksi. Yang perlu kita introspeksi itu adalah bukan pimpinan kita, bukan pasangan kita, bukan teman kita, bukan siapa-siapa, tapi kita perlu memberikan dan mengalamatkan introspeksi itu justru kepada diri kita sendiri. Ya karena kita nggak pernah bisa merubah bisa merubah apapun yang ada di luar diri kita. Kontrolnya terlalu jauh, Bapak Ibu. Mengontrol akhlaknya pimpinan terlalu jauh, susah kita. Karena dia punya kendali atas dirinya sendiri. Mengontrol perilakunya staf kita juga susah.
Kita boleh berikhtiar, tapi kan keputusan ada di mereka-mereka. Sebagaimana juga kita susah untuk mengontrol perilaku, ucapan, tindakannya pasangan kita di rumah. Yang faktanya kita sudah berpuluh tahun hidup bersama, tapi akan ada banyak sifatnya, perilakunya, ucapannya, tindakannya, yang itu di luar kontrol kita, yang terkadang membuat kita menjadi kecewa. Ayolah, karena kita juga seringkali bisa jadi apa yang kita perlihatkan, apa yang kita lakukan juga membuat kecewa pasangan kita. Jadi sama-sama gitu ya. Nah, maka yang perlu kita lakukan adalah ayolah kita semakin introspeksi diri. Ayolah, sebelum kita menuntut perubahan itu terjadi di sekeliling kita, maka yang perlu dilakukan itu adalah ayo merubah diri kita sendiri. Ini kata kuncinya Bapak Ibu. Sebelum kita menghendaki perubahan itu terjadi di lingkungan kita, di keluarga kita, di tempat kerja kita, di masyarakat tempat hari ini kita tinggal, maka ayo alamatkan perubahan itu pada personal diri kita. Makanya kan kita ketemu dengan ayat tuh, Allah tidak akan pernah merubah keadaan suatu kaum sebelum dia merubah keadaan dirinya. Nah, kalaupun ngomong kebaikan, kalau setiap orang punya mindset yang sama tentang kebaikan, maka lingkungannya akan baik-baik, insya Allah. Kalau setiap karyawan punya mindset tentang kebaikan yang sama semuanya, maka insya Allah lingkungan kerja juga akan semakin baik. Sehingga kemudian yang paling pertama perlu diintrospeksi itu, dimuhasabah itu adalah diri kita sendiri. Mari kita menyadari diri kita sendiri. Dan kalau ngomongin diri kita sendiri, berarti pertanyaannya adalah sudah sejauh mana kita mengenal diri kita sendiri. Sudah sejauh mana kita mengenal diri kita sendiri. Agar tidak terjadi blaming, Bapak Ibu. Yaitu tadi sebagaimana saya sampaikan ya, selama kita masih berpeluang untuk mengecewakan orang lain, maka jangan pernah mudah mengalamatkan kekecewaan kepada orang lain. Karena kita pun berpeluang untuk membuat orang lain kecewa. Maka perlu kita semakin mengenal diri kita sendiri. Ya. Maka di kesempatan kita pagi hari ini, saya mengajak diri saya dan mudah-mudahan menjadi inspirasi untuk kita semuanya untuk menyadari kita perlu berubah, tapi yang paling pertama berubah itu adalah diri kita. Dan titik awal perubahan diri kita itu berawal dari kita mengenal diri kita sendiri. Ya, sehingga banyak orang pengen berubah pengen jadi sukses, berubah pengen jadi jauh lebih baik lagi. Makanya hari ini ada istilah hijrah. Hijrah itu kan berpindah, Bapak Ibu. Berpindah dari kondisi yang kurang ideal menuju kondisi yang ideal. Dari kondisi yang kurang baik menjadi berpindah kepada kondisi yang jauh lebih baik lagi. Yang udah baik makin baik. Yang belum baik jadi baik. Yang buruk jadi baik. Itu namanya berhijrah, berpindah, Bapak Ibu. Ya. Nah, akan tetapi bisa jadi hijrah kita nggak bertahan lama tuh. Karena perubahannya tanpa peta diri. Nah, ini ya. Jadi perlu kemudian kita semakin mengenal diri kita agar kita bisa memetakan. Dan agar proses perubahan itu bisa berlangsung lama. Karena kita melakukan perubahannya based on self-awareness terhadap diri kita. Nah, self-awareness ini adalah bagaimana kemudian kita mengenal diri kita. Karena tanpa pengenalan diri, perubahan hanya sekedar ikut-ikutan tren saja. Tanpa pengenalan diri, perubahan hanya sebatas FOMO saja. FOMO itu ikut-ikutan ya, bahasa keren anak sekarang itu FOMO. Dan sebaliknya dengan mengenal diri, setiap langkah akan lebih bermakna. Ada kemarin 2 hari kita udah ngomongin tentang makna kita dalam kehidupan ini ya. Dengan mengenal diri, semakin langkah kita akan semakin bermakna. Bapak Ibu, sesuai dengan potensi diri kita, sesuai dengan kelebihan dan kekurangan diri kita yang pada akhirnya akan menjadikan kita pribadi yang gak mudah pecah, gak mudah goyah, gak mudah putus asa, karena kita berjalan sebagaimana kelebihan yang Allah berikan. Karena ternyata menariknya adalah setiap kita sudah diberikan modal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini adalah makhluk tercipta oleh Allah sebaik-baiknya makhluk. Dan oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan banyak potensi sama diri kita. Potensinya Kang Reza itu beda sama potensinya saya.
Potensinya Bapak Ibu sahabat semuanya yang pagi hari ini kumpul mestilah berbeda satu sama lainnya. Mungkin ada aspek yang mirip-mirip, tapi esensinya adalah setiap kita diberikan kekhasan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk modal kita mengarungi peliknya kehidupan Bapak Ibu. Ya kan kehidupan hari ini susah banget diprediksi kan ya, perubahan cepat. Tidaklah kita yang ingin berbuat tidak semestinya, kitanya sedang berupaya untuk baik terus, tapi ada kalanya toksik pertemanan yang pada akhirnya menggeser kita, narik kita untuk kembali pada suatu hal yang tidak semestinya kita lakukan. Nah ini kan banyak banget variabelnya yang akan kemudian juga menggurus keistiqomahan kita dalam berbuat kebaikan. Nah maka orang-orang yang mengenal potensi dirinya, resources apa yang sudah Allah berikan kepada kita, maka dia akan cenderung lebih bertahan lebih lama lagi. Nah maka esensinya pagi hari ini kita lagi ngomongin sebetulnya adalah self awareness, fondasi kecerdasan emosional kurang lebih kayak gitu ya. Kita lebih lebih ngurusin kekurangan diri kita ketimbang ngurusin kekurangan orang lain. Kita lebih ngurusin nodanya diri kita ketimbang kita mudah menguliti, mengidentifikasi, nyatetin noda-noda orang lain. Kita lebih pengen menyadarkan kesadaran akan lemahnya diri kita ketimbang kita mikirin, musingin kelemahan orang lain. Ini semua tentang diri kita, Bapak Ibu. Ya, ini semua tentang diri kita. Nah, maka ya perlu untuk kemudian kita punya konsep diri yang utuh. Kita kan lagi ngomongin perubahan nih. Dan sebelum merubah orang lain, sebelum kita merubah lingkungan, sebelum kita merubah apapun, maka ayo fokus kita untuk merubah diri kita sendiri. Nah, maka ada yang tadi disebut dengan konsep diri ya, Bapak Ibu. Diawali dengan apa? Ayo kita ciptakan yang namanya, yang pertama nih ada self-image. Self-image itu adalah bagaimana kita memandang diri kita saat ini. Bagaimana Anda memandang diri Anda? Bagaimana kita memandang diri kita? Bagaimana saya memandang diri saya? Bagaimana Kang Reza memandang dirinya Kang Reza hari ini? Itu adalah self-image. Bagaimana kita melihat diri kita? Barang siapa dia mengenal dirinya, ada istilah kayak gitu ya, maka dia akan mengenal siapa Tuhannya. Barang siapa dia mengenal potensi-potensi yang telah Allah titipkan bagi dirinya, akan semakin takjub dia. Betapa Allah itu menjadikan kita masterpiece. Ada yang diberikan kelebihan, bisa bertutur kata dengan baik. Ada yang diberikan kelebihan, bisa bercerita dengan indah. Ada yang diberikan kelebihan dengan hal-hal yang sifatnya hitung-hitungan, angka. Ada yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, empatinya besar. Itu kan kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada kita karena kita ini tercipta menjadi masterpiece-nya Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita berbeda. Nah, maka kita perlu bisa melihat diri kita atas segala macam potensi-potensi yang Allah berikan kepada kita, bahkan termasuk kekurangan-kekurangannya. Bahkan termasuk kekurangan-kekurangannya. Bahkan termasuk kita melihat diri kita atas kebobrokan-kebobrokan diri kita. Kita tahu, kita ngerti kok. Saya nih yang lagi berbicara. Saya tahu apa kurangnya diri saya. Saya tahu apa kemaksiatan-kemaksiatan yang saya lakukan. Dan yang menarik adalah setiap kita mestilah ada di dalam kesadaran bahwa kita tahu kekurangan diri kita. Bahkan dosa-dosa ini kalau coba kita recall lagi yang pernah kita lakukan, sepertinya kita ingat dan sadar loh. Aduh iya kemarin ngomongin orang. Oh iya kemarin bohongin orang. Oh iya kemarin melihat hal-hal yang tidak semestinya aku lihat. Oh iya aku sudah berburuk sangka sama orang lain. Oh iya kemarin aku udah nggak jujur. Oh iya kemarin aku sudah ini, sudah itu, sudah ini, sudah itu. Kita sadar kok. Inilah yang saya maknai tadi bahwa setiap kita itu punya God spot, punya hati nurani. Dan hati nurani itu akan selalu mengkhianati. Hati nurani itu akan selalu peka tatkala kita mengkhianatinya. Tapi lagi-lagi kita seringkali nggak, kita abai itu pada inner call tadi itu, pada panggilan jiwa, panggilan hati nurani kita masing-masing Bapak Ibu. Nah maka mari kita bisa melihat diri kita. Siapa diri kita saat ini? Apa peran kita saat ini?
Apa yang sedang kita lakukan hari ini? Apa kesibukanku hari ini? Apa sih kelebihanku hari ini? Apa yang menjadi kekuranganku hari ini? Bagaimana kita melihat diri kita? Dan pada akhirnya, apa-apa yang ada dalam diri kita ini, itu menjadi faktor orang lain memberikan penilaian sama kita. Nah, makanya hati-hati. Apa-apa yang ada dalam diri kita, yang terlihat maupun yang tidak terlihat, itu akan menjadi variabel penilaian orang lain sama kita. Kebiasaan kita, perilaku kita, itu akan menjadi faktor penilaian orang lain. Dan akan menentukan juga faktor kepercayaan orang lain kepada kita. Kita bilang ini menjadi trust orang lain sama kita. Kalau orang mendapati diri kita mudah untuk bohong, mudah untuk memanipulasi, maka wajar citra diri kita, image kita di mata orang lain itu, malas kalau ngomong sama si Novi. Omongannya bohong mulu. Janjinya nggak tepat terus. Dia sering kali khianat. Dia ngomong A kemarin, hari ini udah B. Ogah ketemu sama si Novi ini. Citra diri kita yang kita pilih, yang kita tentukan, akan image kita diri ini akan menjadi penilaian orang lain terhadap diri kita. Dan sebagaimana ketulusan hati, kejujuran lisan, baiknya akhlak, itu juga akan menciptakan kesan yang baik dari orang lain terhadap diri kita. Itulah sebabnya kenapa Rasulullah Muhammad SAW bahkan sudah digelari Al-Amin sebelum beliau diangkat menjadi seorang Rasul. Begitu ya Bapak Ibu ya. Muhammad itu sudah digelari Al-Amin sebelum beliau diangkat menjadi seorang Rasul. Karena apa? Karena Muhammad SAW sebelum diangkat menjadi Rasul, dia sudah menjadi orang yang terpercaya. Udah jujur, udah walk the talk, udah integritas. Sehingga itu menciptakan trust orang lain terhadap diri kita. Sehingga pengaruhnya kemana? Pengaruhnya adalah kepada influence diri kita kepada orang lain. Pengaruhnya adalah terhadap kepemimpinan diri kita di mata orang lain. Karena setiap kita adalah pemimpin. Nah, jangan-jangan hari ini kalau Anda, ini ada bapak-bapak nggak? Ya, pagi hari ini saya nggak ngeliatin satu persatu ya. Tapi pasti ada bapak-bapak dong. Kang Reza ada ya. Karena saya bapak-bapak, Kang Reza juga bapak-bapak kan. Yang hadir pagi hari ini. Nah, jangan-jangan kenapa sih orang-orang di rumah, ini aku dalam perspektif aku sebagai suami, aku sebagai ayah di rumah. Kemudian lantas kita berpikir atau kita ketemu di satu momentum, kenapa ya kok rasa-rasanya anak, istri, tingkat kepatuhan mereka kepada diriku kok tidak sebagaimana yang aku harapkan ya. Kemudian kita kecewa, kemudian kita marah-marah, kemudian kita pengen dihargai. Aku kan pemimpin di sini, aku kan kepala keluarganya di sini. Kita marah-marah karena kita ngerasa orang-orang di rumah nggak patuh sama kita. Hei, jangan dulu salahkan mereka. Jangan-jangan kita mencipta image terhadap diri kita yang itu menyebabkan orang lain, yang itu menyebabkan anak kita dan istri kita di rumah nggak patuh sama kita. Karena perilaku kita misalkan tidak memberikan contoh. Karena perilaku kita yang seringkali khianat. Bisa jadi karena perilaku kita yang nyuruh anak sholat tapi dianya masih sibuk dengan handphonenya di rumah. Maka wajar kalau mereka nggak patuh sama kita. Karena kita mencipta self-image diri kita ya sebegitu adanya. Maka wajar. Jangankan orang lain patuh sama diri kita. Lawang kita sendiri nggak patuh sama diri kita sendiri. Nah, ini ada korelasinya dengan self leadership sebetulnya ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan di next kesempatan kita bisa bicara tentang hal itu karena ini penting banget. Seni untuk memimpin diri kita ini penting banget. Karena setiap kita adalah pemimpin dan setiap kita akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Bukankah kita pernah mendengar keterangan seperti itu Bapak Ibu? Setiap kita adalah pemimpin dan setiap kita akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita lakukan, atas apa yang kita perbuat terhadap pemimpinannya. Tidak pun dia memimpin orang lain, bukankah kita memimpin diri kita sendiri? Nah, ayolah mari patuh sama diri kita. Ayolah, Allah sudah menjadikan kita manusia yang hanif, yang cenderung kepada kebaikan. Maka jujur sama fatwa diri kita masing-masing. Ikutin kata hatimu, karena insya Allah biasanya cenderung
untuk menuju kepada kebaikan. Ya. Kalaulah ada niatan-niatan buruk, biasanya ada panggilan kecil tuh yang bilang, jangan dikerjain. Itu bohong namanya. Jangan dikerjain. Itu namanya penyalahgunaan. Jangan dikerjain. Itu namanya penyelewengan. Itu walaupun kita punya niat untuk melakukan sebuah keburukan, biasanya ada tuh panggilan kecil yang bilang, gak boleh, jangan. Tapi kita sering kali abai. Nah, maka balik lagi self-image itu bagaimana kita melihat diri kita sendiri. So, stop untuk membandingkan diri kita dengan diri orang lain. Capek, letih. Ngebandingkan diri kita dengan diri orang lain itu capek banget. Saya kalau membandingkan diri saya dengan Kang Reza, ya capek, diri saya nggak akan kekejar. Begitu pula sebaliknya. Nggak akan kekejar kalau Kang Reza juga membandingkan dirinya dengan diri saya. Bapak Ibu juga sama. Ya, bagaimana kita melihat diri kita, udah fokus sama diri kita sendiri. Yang boleh dibandingkan itu adalah bukan aku dengan dia, tapi bandingkan aku dengan diriku sendiri. Aku hari ini bandingkan aku hari ini bandingkan dengan aku sebulan ke belakang. Aku hari ini bandingkan dengan aku setahun ke belakang. Aku hari ini bandingkan dengan aku 5 tahun ke belakang. Maka biasanya kita akan bersyukur. Ya, tahun kemarin berat badan 40, sekarang alhamdulillah sudah 55. Kita bersyukur kan? Alhamdulillah tahun kemarin penghasilan baru sekian, sekarang alhamdulillah sudah sekian. Ya, kita menjadi bersyukur. Tapi kalaupun kita tidak mendapati kebaikan yang bertambah, ketika kita membandingkan diri kita hari ini dengan diri kita beberapa waktu ke belakang, kan kita jadi bisa introspeksi ya. Kenapa ya? Ini kok masih sama-sama aja kayak tahun kemarin. Pengen bikin perubahan. Nah, setidaknya kalaupun kita tidak mendapatkan peningkatan perubahan terhadap diri kita dibandingkan kita beberapa tahun ke belakang, semestinya kita termotivasi untuk melakukan perubahan pada diri kita. Self-image. Ya, mari pandang diri kita. Beli cerminnya yang gede di rumah, Bapak Ibu. Beli cerminnya yang gede. Biar tiap pagi itu kalau pas lagi ganti baju, oh ini manusia bernama Novi itu. Terima kasih atas segala kelebihan yang kau berikan ya Allah. Tapi si Novi ini masih ada nodanya. Kita yang tahu tuh. Kita yang tahu, pasti kita tahu. Kalau kita berlindung kepada Allah sambil ngaca gitu ya. Sambil kemudian juga kita bilang, ya Allah mudah-mudahan akhlak ini makin hari makin bagus. Punya komitmen pada akhirnya muncul di situ. Self-image. Ada juga kemudian yang disebut dengan self-esteem. Self-esteem itu adalah bagaimana kita menilai harga diri kita. Ini adalah bagaimana kita, sedalam apa kita, kesyukuran kita terhadap diri kita. Kalau self-image kita melihat diri kita apa adanya ya. Dengan kekurangannya, dengan kelebihannya, dengan faktor-faktor penunjang kebaikannya, dengan faktor-faktor penghambat keburukannya. Kita objektif terhadap diri kita. Kita melihat diri kita sendiri. Ada juga yang self-esteem. Self-esteem itu adalah bagaimana kita menilai harga diri kita. Penghargaan diri kita kepada diri kita sendiri. Karena ada hari ini orang-orang self-image-nya bagus, kelebihannya banyak. Kelebihannya banyak. Dia bisa ini, dia bisa itu, dia bisa ngerjain ini, dia bisa ngerjain itu, dia menguasai ilmu yang ini, dia menguasai ilmu yang itu, banyak tahunya. Self-image-nya bagus lah kalau dilihat dari kacamata kelebihannya. Tapi dia terganggu self-esteem-nya. Dia tidak menghargai dirinya dan dia tidak meletakkan penghargaan itu pada penilaian yang konstan. Lantas kemudian yang terjadi adalah aku memang bisa ini, tapi kan aku dari kampung. Aku memang menguasai ilmu yang ini, tapi aku kan di tempat kerja baru 1 minggu. Itu penghargaan, bagaimana kita memberikan penghargaan sama diri kita. Yang pada akhirnya tatkala kita memberikan harga yang rendah, kita mendiskon diri kita, atau ada yang discounting Bapak Ibu, yang merendahkan diri kita. Padahal dia punya kelebihan yang banyak. Padahal Allah sudah titipkan banyak potensi pada dirinya. Tapi dia kemudian melemahkan dirinya sendiri. Kayaknya nggak mungkin. Kayaknya nggak bisa. Makanya ada istilah tuh. Kalau kami nih di Sunda, saya dari Bandung Bapak Ibu ya. Kan hari ini yang kumpul nggak hanya dari Jawa Barat ya, banyak banget. Ada istilah, da aku mah apa atuh. Karena
Pernah dengar kalimat kayak gitu? Atau bahkan juga kita mungkin pernah merasakan kayak gitu? Ah, ada aku mah apa tuh? Aku nggak akan pernah bisa ngasih pengaruh. Aku tidak akan pernah bisa ngasih perubahan. Aku adalah, kalau kata Kang Reza nih ya, bubuk ranginang di kaleng kongguan, remah-remah ranginang, nggak dilihat sama orang lain. Ini adalah self esteem yang kena nih. Padahal semestinya aku berharga dengan kelebihanku. Aku bersyukur dengan kelebihanku. Itu namanya self esteem. Nah, hari ini banyak orang cedera self esteemnya sehingga pada akhirnya dia tidak bisa merubah dirinya, tertahan perubahan dirinya. Nah, kita lagi ngomongin perubahan diri ya. Alih-alih kita mikirin perubahan negara, carut marut. Kita pusing memikirkan perubahan di tempat kerja kita. Aduh, terkadang kita nggak bisa ngejangkau itu. Kita juga pengen keluarga kita berubah. Ya susah, kadang juga merubah pasangan, merubah anak juga tidak semudah yang kita bayangkan. Mendingan kita fokus merubah diri kita. Kalau istrinya sudah berubah, kalau suaminya sudah berubah, maka kan dua orang yang berkomitmen berubah itu ketemu, ya insya Allah. Mudah-mudahan hambatannya akan jauh lebih kecil lagi. Nah, balik lagi self esteem. Bagaimana kita menilai harga diri kita, Bapak Ibu? Saya pengen cerita. Jadi suatu ketika ada satu di antara deretan Presiden Amerika, namanya John F. Kennedy. Ada yang kenal nggak ya kira-kira? Saya adalah hamba Allah, ya. Kita adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan karena kita dicipta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah kasih kelebihan dong kepada kita ya. Dan ketika kita sadar aku adalah hamba Allah yang tercipta dengan berbagai macam kelebihannya, aku bisa berdaya, itu namanya self esteem. Jangan sampai Allah udah ngasih kelebihan, tapi kemudian kita tidak menyadari dan pada akhirnya itu menjadi kelemahan kita. Itu berarti self esteemnya kena tuh. Makanya keluar istilah "dah aku mah apaan tuh," gitu ya. Dia nggak kenal cuma tahu aja ya. Jadi pernah suatu ketika si John F. Kennedy itu dia sidak Bapak Ibu. Sidak ke badan antariksa miliknya Amerika yang megah, semua orang kenal. Namanya apa? NASA ya, semuanya kenal. Nah, dia sidak ke situ, hingga kemudian, oh hiruk pikuk dong di NASA itu ya. Ada yang lagi sibuk ngerjain apa, ngerjain ini, ngerjain itu. Sampai kemudian di sudut kantor NASA itu, si John F. Kennedy melihat seseorang, mamang-mamang, kalau bahasa kita mamang-mamang ya, yang lagi ngepel Bapak Ibu. Iya lagi ngepel, serak, serok, serak, serok, serak, serok, serak, serok, lagi ngepel tuh. Dan dia kelihatan khusyuk banget dengan perannya lagi ngepel itu. Serak, serak, serak. Dipanggil sama John F. Kennedy. Mang, sini. Ini bahasa saya dialih bahasakan ya. Biar biar kearifan lokalnya tetap terjaga. Itu dipanggil tuh, Mang, sini. Sama siapa? Dipanggil presiden dong. Si Mamang tadi, oh dia nyamperin tuh. Dan ternyata John F. Kennedy juga gak jauh beda sama netizennya Indonesia yang suka kepo. Kan gitu. Netizen Indonesia kan suka kepo ya. Pengen tahu aja kalau ada tiap kejadian itu. Dan John F. Kennedy juga ternyata kepo di momentum itu ditanya, Mang, lagi ngapain? Ditanya sama John F. Kennedy. Pertanyaan saya adalah, kalau Bapak Ibu sahabat semuanya ada di momentum saat itu dan Anda menjadi tukang ngapel, kira-kira jawaban apa yang akan Anda berikan kepada John F. Kennedy? Ketika ditanya, lagi ngapain? Kira-kira jawaban Anda apa? Mungkin bagi yang orangnya nggak sabaran emosional, mungkin dia akan jawab, Pak Presiden, nggak lihat apa? Ini lagi ngepel. Udah sana nggak usah ganggu. Ngerecokin mulu. Ya ngepel lah, ya kan? Pak Presiden nggak punya mata apa? Nggak kelihatan, ini lagi ngepel. Udah sana, ganggu aja. Mungkin bisa jadi kayak gitu ya. Nah, tapi yang menarik adalah di momentum itu si tukang ngepel tadi, dia menjawab dengan tenang. Lagi bebersih, Pak, supaya Bapak nyaman melihat lokasi ini. Ya. Atau mungkin bisa jadi juga ada yang memilih, ya, dah saya mah apa tuh Pak Presiden? Saya masuk ke sini juga jadi cuman sekedar apa namanya? Tukang bantu-bantu itu namanya apa? Ya tukang bantu-bantu beberes-beres kayak gini ya. Dari dulu juga sama kayak gini Pak Presiden sampai memelas gitu ya, sambil memelas. Tapi ternyata yang menarik di momentum itu, si tukang ngapel tadi itu dia tenang dan dia jawabnya kayak gini, Pak, saya sedang membantu orang-orang yang mau pergi ke bulan. Coba bayangkan. Ini yang saya maksud dengan self-esteem. Bagi sebagian orang, ngepel itu adalah aktivitas yang kayaknya cemen, rendah banget. OB gitu ya, kayaknya, dan bahkan
Mungkin dia akan merasa rendah dan orang lain juga ini kalau kita masuk ke mall, kalau kita masuk ke kantoran, ngelihat punten ya, ngelihat seseorang yang punya punya apa namanya punya jabatannya, punya tugasnya sebagai OB, terkadang kan kita memandang sebelah mata ya, kadang kita abaikan begitu saja ya, Bapak Ibu ya. Nah, dan ternyata si tukang beberes di momentumnya si John F. Kennedy dia bilang, saya sedang membantu orang-orang yang mau pergi ke bulan. Ini namanya self esteem. Dia tidak mendiskon dirinya, tapi dia menikmati perannya dan kemudian dia memberikan penghargaan kepada dirinya. Aku sedang membantu orang-orang yang pergi ke bulan. Bukan dah aku mah atau apa tuh Pak. Ini juga OB, udah 10 tahun tetap OB kayak gini. Saya mah tugasnya cuma beberes doang. Kalau itu mendiskon dirinya. Tapi dia dengan elegan bilang, aku sedang membantu urusan orang-orang yang mau pergi ke bulan. Kan ini luar biasa Bapak Ibu. Artinya adalah ini adalah self esteem dan itu yang menciptakan diri kita. Tidak pernah ada peran yang terlalu rendah, tidak ada peran yang tidak berharga. Setiap kita punya peran, apapun hari ini perannya Bapak Ibu, kita punya peran. Selama kita menghadirkan keberhargaan diri kita, kita pasti berarti bagi siapapun. Tidak ada yang perannya terlalu rendah. Aku mah apa, itu cuma seorang MC saja. No, kalau nggak ada MC, openingnya nggak enak, take off-nya juga nggak nyaman tuh bagi pembicara. Semuanya pasti punya peran. Aku mah apa, Kang Novi, cuman ibu rumah tangga yang kerjanya dasteran aja di rumah. No, berikan self esteem yang lebih berharga. Aku sedang memberikan nutrisi terbaik untuk anak-anakku, menghadirkan masakan tersehat untuk anak-anakku, agar mereka cerdas, tumbuh, kembangnya dengan baik. Itu memberikan penghargaan, self esteem. Sekali lagi tidak pernah ada peran yang terlalu rendah. Nah, itu ya self image, bagaimana kita menilai diri kita dan bagaimana kita perlu memberikan penghargaan. Dan dalam upayanya, Bapak Ibu, sahabatku semuanya, kita butuh feedback. Nah, ini seringkali feedback itu kita alamatkan kepada orang lain tuh. Makanya kita pinter menguliti dan mengoreksi kesalahan kekurangan orang-orang di seputar kita, di sekeliling kita. Tapi kita luput untuk mengoreksi, memuhasabahi kekurangan-kekurangan diri kita. Makanya butuh feedback. Dan feedback ini perlu menjadi karakteristik yang ada pada diri kita. Feedback itu meminta tolong orang lain untuk ngasih informasi apa yang menjadi kurang diri kita. Kan gini, ada ruang dalam diri kita, ya ada ruang di dalam diri kita, yang kita tahu kekurangan diri kita. Kita tahu kekurangan diri kita tahu cacatnya diri kita, dan di saat yang sama orang lain juga paham kekurangan diri kita, orang lain juga bisa melihat apa cacatnya diri kita. Ini namanya ruang terbuka. Sama-sama tahu, aku tahu kekuranganku, dan orang lain juga melihat kekuranganku. Mereka juga tahu, ini namanya ruang terbuka. Jadi pahami ya, kita sama-sama tahu nih. Ada juga bagian daripada diri kita, di mana aku tahu kekuranganku, aku tahu kelemahanku, tapi orang lain nggak pernah tahu kekuranganku. Nggak kelihatan sama orang lain. Ini adalah namanya ruang tertutup. Maka nggak usah dibuka yang kayak gini. Aib kita kan kita yang tahu, benar nggak? Dosa kita yang tahu. Setuju ya? Orang lain nggak tahu tuh. Teman-teman, kalaupun saya diberikan kesempatan untuk selalu bercerita setiap Senin pagi, mungkin ya saya juga nggak tahu kelihatannya baik. Teman-teman nggak tahu dosanya saya, maksiatnya saya. Dan yang tahu hanya diri saya. Orang lain nggak tahu. Nah, di saat seperti itu, berarti ini ruang tertutup nih. Paham ya? Karena bisa jadi Allah lagi nutupin. Maka nggak usah dibuka, nggak usah diceritain. Bahwa aku pernah berbuat salah kayak gini, kayak gitu. Nggak perlu diceritain sama orang lain, ya cukup kita beristighfar saja kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini namanya ruang tertutup tuh. Aku tahu kekurangan kelemahanku, orang lain nggak tahu. Ini ruang tertutup. Ini mah aib udah tutup aja lah. Allah sedang menutupi aib kita dan kita bertobat saja kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada ruang, aku nggak tahu, orang lain juga nggak tahu. Nah ini mah ruang yang sama-sama tidak tahu, yang nggak perlu cari tahu lah. Saya juga nggak tahu, orang lain juga nggak tahu. Ngapain juga dipikirin kan gitu ya? Ngapain juga dipikirin? Karena aku nggak tahu, orang lain juga nggak tahu. Tapi ada ruang. Aku nggak tahu.
aku nggak ngerti, aku nggak paham, tapi orang lain paham. Aku nggak tahu kelemahanku, aku nggak ngelihat kekurangan diriku, tapi Kang Reza bisa melihat kekuranganku. Ini namanya blind spot. Disinilah kita butuh yang namanya feedback. Bisa dipahami ya? Di rumah tuh, kadang suami nggak sadar kekurangannya. Kadang suami nggak paham apa titik lemahnya. Tapi istri yang setiap hari berinteraksi, dia tahu kekurangan dan kelemahanku. Ini namanya blind spot. Begitu pula sebaliknya. Dan dalam blind spot inilah kita butuh feedback. Minta masukan. Apa yang perlu aku perbaiki? Apa yang perlu aku tingkatkan? Apa yang perlu aku perbaharui? Nah, ruang feedback ini yang perlu kita besarkan. Kalau hari ini kita menjadi seorang pemimpin di perusahaan, di organisasi, maka seorang pemimpin adalah dia yang mau legowo untuk ngumpulin staffnya, kemudian dia tanya, apa yang kurang baik atas kepemimpinanku selama 1 tahun ke belakang? Apa yang perlu aku tingkatkan? Karena terkadang aku ada di posisi, aku nggak tahu kekuranganku, tapi orang lain melihat kekuranganku. Bisa paham ya Bapak Ibu ya? Nah, ini perlu kita buka ruang seperti ini agar terjadi perubahan. Pimpinan ngumpulin, kan ini indah banget tuh. Kalau hari ini Anda pengajar, pendidik, dosen, ya sesekali bolehlah di ruangan yang santai, rileks, kumpulin tuh mahasiswa nanya, menurut teman-teman gimana sih selama belajar ngajar dengan saya? Kira-kira apa yang perlu diimprove? Kira-kira apa kurangnya? Karena kita sebagai dosen, kita nggak pernah tahu apa yang menjadi celah kekurangan diri kita, tapi mahasiswa pasti tahu kurangnya. Maka butuh ruang untuk saling memberikan feedback agar perubahan itu bisa terjadi. Orang tua sama anak, anak sama orang tua, kita sama pasangan, kita berkeluarga, kita bertetangga, kita di tempat kerja. Nah, inilah esensinya adalah bahwa alih-alih kita mengharapkan perubahan terjadi dan kita alamatkan keinginan perubahan itu pada perilaku tindakan orang lain, yang penting kita merubah diri kita sendiri. Di antaranya adalah membuka ruang feedback. Kadang kita butuh mata orang lain untuk melihat kekurangan yang tidak bisa kita lihat oleh kedua mata kita sendiri. Bener banget. Butuh kerendahan hati itu. Karena ternyata ngasih feedback juga ada caranya. Ada seninya. Seringkali kita terjebak, kita pengen ngasih tahu kebaikan sama orang lain, tapi caranya nggak tepat. Itu bisa jadi perang dunia ketiga tuh. Bisa jadi bahkan penolakan. Nah, maka semuanya ada ilmu dan caranya. Bahkan kita ngasih feedback juga ada caranya tuh. Tapi nggak dibahas pagi hari ini ya. Mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi dengan tema yang bisa relate dengan hal itu. Kan ini tentang cara. Istri mau ngasih tahu suami tentang kekurangan kelemahannya. Niatnya kan baik ya. Tapi kalau caranya salah, itu bisa berujung malapetaka tuh Bapak Ibu. Padahal niatnya baik, tapi ujungnya malapetaka. Begitu pula sebaliknya, istri yang mau ngasih tahu, suami yang mau ngasih tahu istri, niatnya baik. Awalnya mungkin atas dasar cinta. Tapi kalau caranya nggak tepat, medianya, momentumnya nggak tepat, itu bisa jadi malapetaka juga tuh Bapak Ibu. Apa sih ngurusin orang lain? Urus aja dirimu sendiri. Nah, kalau caranya kurang tepat tuh. Memang benar. Kita butuh feedback. Ruang blind spot. Butuh feedback. Aku nggak tahu, nggak paham diriku, tapi orang lain tahu. Terima kasih Pak Hari Supriyono sudah menuliskan insight. Begitu ya. Nah, baik. Masya Allah sudah hampir jam 7. Baik, yang terakhir. Ini yang terakhir ya. Mudah-mudahan bisa difaham flow-nya ya Bapak Ibu ya. Kita sedang menghendaki perubahan terjadi. Daripada kita mikirin dan mengalamatkan perubahan itu, mengharapkan perubahan itu datang daripada orang lain, mendingan kita fokus untuk menghadirkan perubahan itu datangnya dalam diri kita, karena kita yang punya kendali atas dirinya. Nah, gimana caranya? Jadi kita fokus pada diri kita ya. Gimana caranya yang terakhir Bapak Ibu ya, sebagai penutup kita pertemuan kita di pagi hari ini. Lantas kalau begitu apa yang bisa kita lakukan untuk semakin bisa kenal diri kita? Oh iya, ngomongin kenal diri, kita bisa dibantu oleh tools-tools yang bisa, tools psikologi biasanya gitu ya, yang bisa kita gunakan untuk semakin kita mengenal diri kita sendiri. Karena menarik orang-orang ini Bapak Ibu ya. Kita paham diri kita dan kita berupaya untuk memahami orang lain. Banyak toolsnya lah. Bisa pakai DISC, bisa pakai Stephen, MBTI lah, banyak lah.
Ya mungkin sesekali kita butuh belajar dan butuh investasi untuk bisa kita tahu apa kekurangan kelebihan diriku, karakter, kebiasaan. Kita cek juga pasangan kita. Memang butuh alat bantu ya. Itu di momentum yang lain. Tapi ada memang ilmunya. Nah, terakhir apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama adalah rajin-rajin ngaca. Ya, rajin-rajin ngaca. Maksudnya ngaca adalah mencipta ruang refleksi diri secara rutin. 10-15 menit refleksi diri, merasa-rasa, gitu ya tadi yang saya sampaikan, merasakan apa yang sedang dirasakan, jujur sama diri kita sendiri, refleksi sudah sampai di mana, apa yang sedang difikirkan, apa yang sedang dirasakan, apa yang sedang membuat hampa, itu refleksi diri rutin. Apakah aku sudah berjalan sesuai dengan kelebihanku? Apakah aku masih berpotensi untuk apa namanya berbuat salah gitu ya. Itu selalu refleksi karena memang kita diminta, bukan diminta, karena kita akan jauh lebih baik untuk membiasakan hal ini. Bahasa kitanya muhasabah sebetulnya. Hisablah dirimu sebelum kau dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Takarlah dirimu sebelum kau ditakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Timbanglah diri kita sebelum kita ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya refleksi rutin. Refleksi, mengkaji ke dalam diri kita, ngobrol sama diri kita, ke ruang dalam diri kita. Karena kita yang paling tahu siapa diri kita. Gitu ya. Yang keduanya adalah tadi minta feedback, minta umpan balik. Diskusi dengan sahabat, diskusi dengan rekan kerja, diskusi dengan pasangan, apa yang menurutmu menjadi kelebihan, apa yang menurutmu menjadi kekuranganku, apa menurutmu yang bisa aku improve. Dan memang benar tadi kata Kang Reza, butuh legowo dan butuh yang namanya growth mindset. Pikirannya terbuka. Menyiapkan hati dan pikiran kita untuk terbuka. Karena terkadang tidak semua feedback perlu kita telan mentah-mentah. Kita perlu menerima, kita perlu mengolah, karena terkadang feedback itu juga nggak valid, bisa jadi. Tapi kita akuin bahwa ketika pun seseorang memberikan feedback kepada kita, itu tanda cinta dia sama kita. Tanda perhatian dia sama kita. Tanda sayang dia sama kita. Walaupun terkadang bisa jadi kurang tepat, bisa jadi ya. Kita perlu dengar. Tugas kita adalah dengar, terima dulu, diolah dulu. Kalau lah relate, bisa kita aplikasikan, bisa kita rubah. Mari kita rubah bareng-bareng. Tapi jika walaupun nggak relate, nggak kayak gitu. Ternyata kamu perspektifnya salah. Kita dengerin dulu, jangan dulu membela diri. Ya, sampai ada ruang nanti kita ngobrol. Oh, yang disampaikan itu kurang tepat. Nah, itu yang pertama tadi ya, apa tadi? Refleksi diri, kemudian juga membiasakan meminta umpan balik agar kita tahu celah potensi kekurangan diri kita. Kemudian juga banyak terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Minta dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hati ini seringkali bolak-balik. Hati ini seringkali nggak kokoh, maka kita butuh minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ya muqallibal qulub, sabit qulubi ala dini, ala taati, gitu ya. Agar kita istiqomah, agar kita tetap dalam kebaikan, agar ditunjuki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, tunjukin orang-orang yang dia adalah orang-orang baik dan menunjukkan aku kepada jalan yang baik. Ngasih feedback, ngasih masukan yang baik. Maka terus bikin konektivitas kita yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir tentu, tatkala kita menemukan celah-celah yang perlu kita rubah, kita perlu menyusun rencana aksi. Langkah perubahan diri. Informasi yang udah didapat, ada yang ngasih tahu melalui feedback, maka kita berkomitmen untuk memperbaiki diri kita. Kesimpulannya adalah, Bapak Ibu, penutup kita di kesempatan pagi hari ini, alih-alih kita mengharapkan lingkungan kita berubah, maka lebih baik diri kita merubah diri kita duluan. Alih-alih kita menghendaki keluarga kita berubah, maka rubahlah diri kita duluan. Alih-alih kita pengen lingkungan tempat kerja kita berubah, ayo ajak diri kita rubah lebih dahulu. Alih-alih kita menginginkan masyarakat lingkungan kita berubah, ayo rubah diri kita. Alih-alih kita menghendaki negara ini berubah, maka ayolah sebagai warga negara yang baik, rubah diri kita sendiri. Ya oleh dengan tadi ya, self-awareness, take responsibility, ambil tanggung jawab terhadap peran kita, bikin action plan, rencana aksi yang nyata. Terakhir, refleksi, evaluasi. Bapak Ibu, sahabatku yang berbahagia, pagi hari ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan, walaupun nggak pakai slide, memberikan inspirasi kepada kita bahwa perubahan terjadi berawal selalu dari diri kita. Jadilah cahaya
jadilah keteladanan, jadilah pelopor dalam kebaikan, dan pada akhirnya kita akan tersenyum karena orang-orang di sekitar kita juga sudah sama-sama bergerak kepada arah yang jauh lebih baik lagi. Kalau hari ini ada 480 orang yang hadir, dan ini menjadi pelopor kebaikan dimanapun Anda berada, fokus kepada perubahan diri, maka saya meyakini cahaya perbaikan itu akan muncul karena kita take responsibility, karena kita ambil tanggung jawab untuk sama-sama pengen merubah lingkungan kita. Atur nuhun, Kang Reza sudah mendampingi. Hatur nuhun, Bapak Ibu 480 orang sudah stay di ruangan Zoom kali ini. Berharap banget kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah titipkan, selipkan hikmah, Allah titipkan pembelajaran, Allah titipkan kebaikan, dan Allah tetapkan pertemuan kita pagi hari ini menjadi momentum perubahan diri kita. Karena hanya diri kita yang bisa kita ikhtiarkan. Hanya diri kita yang bisa kita upayakan oleh diri kita sendiri. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, hatur nuhun Kang Novi atas ilmunya pagi hari ini, atas sharingnya, berbagi seperti biasa di setiap hari Senin ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Rezeki banget gak sih pagi hari ini Bapak Ibu sekalian? Atau ada merasakan sesuatu? Atau apa yang saat ini betul-betul dirasakan setelah mendengar materi dari Kang Novi? Boleh dong diberikan responnya satu dua kata atau satu kalimat, boleh nih sebagai bentuk feedback ke kita. Wah, testimoni testimoni ya. Mangga banget, adem Kang Reza, rezeki banget, rezeki yang paling mantep, pencerahan banget. Hatur nuhun, Kang Novi beserta tim Meaningful Ways, rezeki banget Mas. Menjadi lebih tenang dan siap introspeksi. Wow, keren. Jazakallah khairan Ustadz, barakallahu fikum. Nampar diri sendiri. Oke, luar biasa, tenang, mumtaz, tertampar. Masya Allah, hatur nuhun ilmunya Kang Novi. Masya Allah mencerahkan banget, berisi banget, merasa diingatkan untuk terus perbaiki diri. Oke, keren ilmunya, manfaat. Kudu sering ngaca untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Dan kalau ada budget lebih, jangan lupa beli kaca yang gede ya tadi ya, sesuai arahan dari Kang Novi. Biar bisa ngelihat full Kang body kita. Reza, Oh, ya. di kamar saya itu ada kaca gede banget. Istri saya Ah, beli kaca itu 3 meter tingginya. kan. Ke atas gede, ke pinggir gede. Biar Masya kita sama-sama Allah. ngaca diri. Biar lebih lebih baik lagi perjalanan kehidupan. Allah, ini ya memang ya guru-guru kita nih sebelum menyampaikan tuh memang pada praktek duluan. Jadi apa yang disampaikan oleh beliau-beliau ini emang nyampe ke hati kita ya Bapak Ibu sekalian, dan mudah-mudahan menggugah kita dan juga menginspirasi kita untuk mengubah diri bareng-bareng. Wow. Way out yang golden banget katanya. Terasa kurang ngaca diri. Nah itu salah satu ikhtiarnya beli yang gede ya Kang Novi ya. Oke Bapak Ibu sekalian, kalau merasa banyak manfaat yang dirasakan dari pertemuan Meaningful Ways pagi hari ini, jangan lupa kalau besok ada lagi kajian bersama Meaningful Ways baik bersama Kang Novi atau guru-guru yang lainnya, ajak ya saudara, kerabat, keluarga, teman-temannya. Yuk, pagi hari ini tadi terpantau 490 lebih, hampir 500 orang yang hadir secara live Zoom. Adapun bagi yang ketinggalan, gak usah khawatir, tinggal menyimak YouTube meaningfulways.official ya. Silahkan main ke YouTube-nya Meaningful Ways. Atau kalau misalkan pengen update info-infonya, segera bergabung dengan grup WhatsApp-nya Meaningful Ways. Nah, nanti kakak admin juga nge-share tuh link untuk grup WhatsApp Meaningful Ways-nya. Dan bagi yang ingin support kegiatan kami di Meaningful Ways gitu ya, untuk terus menghadirkan kajian-kajian, webinar-webinar seperti pagi hari ini, bahkan ada juga tentang kesehatan di setiap hari Rabu dan Kamis gitu, dan besok juga kita belajar Quran bersama Ustadz Indra. Ini bagi yang baru hadir gitu ya di Meaningful Ways sebagai informasi. Yuk, boleh banget untuk mengikuti program-program dari Meaningful Ways. Bahkan di setiap Sabtu dan Ahad pun kita ada kelas eksklusif bersama para pemateri. Dan bagi yang mau support, sekali lagi kami memfasilitasi kebaikan dari Bapak Ibu sekalian untuk sama-sama yuk kita berjuang di jalan Allah. Kita berjuang untuk menebarkan ilmu yang bermanfaat. Jadi bagi yang mau bergabung menjadi bagian meaningful support program, atau bagi yang mau support secara harian gitu, boleh. Mangga nih, silahkan langsung saja bisa melalui rekening BSI 766 711 3339 atas nama Meaningful Ways. Atau bagi yang mau simple pengen satset gitu ya,
nggak kena biaya administrasi, tinggal buka mobile banking, dibuka scan QR code-nya, ada krisnya juga tuh di layar, tinggal di scan aja. Enaknya pakai kris kan nggak ada biaya administrasi, bisa berapa aja gitu ya. Nggak apa-apa Bapak Ibu, mau 2.000, mau 3.000, mau 5.000, 10.000. Amalan walaupun kecil tapi istiqomah yang didawamkan kata Rasul kan itu salah satu amalan yang paling utama. Jadi niatkan itu sebagai bentuk keistiqomahan kita sama-sama berjuang untuk menebarkan ilmu yang bermanfaat. Silakan ya, langsung aja dan insya Allah besok kita ketemu lagi dengan program reguler Meaningful Ways bersama Ustadz Indra Firmansyah. Kita bahas ayat Quran, kita ngaji lagi insya Allah. Dan pagi hari ini kita cukupkan dulu, sudah pukul 7 pagi juga dan Kang Novi agendanya rencananya mau keluar kota ya, apa keluar pulau nih, saya nggak tahu juga dan belum dapat info. Kang Novi, namun sebelum ditutup seperti biasa, bolehlah kita berikan dulu satu Meaningful Ways statement pada pagi hari ini. Mangga Kang. Baik, saya ingin manfaatin tadi ada satu kolom chat yang nge-please sama Kang Reza. Kang Reza, please dibalas pertanyaannya. Jadi pertanyaannya adalah yang saya simak ya. Ada tiga ya, saya ulangi ya. Beliau menanyakan yang ketiganya apa? Ada self-image, bagaimana kita memandang diri kita, melihat diri kita sendiri. Ada self-esteem, bagaimana kita memberikan penghargaan, memberikan penilaian terhadap diri kita. Dan yang ketiganya adalah ideal self, diri yang ideal. Artinya adalah bagaimana kita memiliki gambaran ideal diri yang diharapkan. Ini adalah maknanya perubahan berarti. Kalau kita tidak mendapatkan kebaikan itu di momentum kita hari ini, maka kita perlu mencipta ideal self. Berarti aku perlu menghadirkan kebaikan apa? Sehingga yang ketiga ya, tadi memang agak lupa untuk dijelaskan. Ideal self itu adalah kondisi atau gambaran ideal diri yang ingin atau hendak dicapai sebagai bentuk komitmen perubahan diri. Begitu Bapak Ibu, sahabatku semuanya, tidak mudah mungkin memang apa yang saya sampaikan, yang sedang berbicara juga untuk terus berupaya untuk meningkatkan perubahan dirinya, dan kita perlu terus untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting juga kita butuh sosial atau alarm sosial. Pertemuan kayak gini, ini adalah ruang kita untuk saling ingat mengingatkan. Tolong doakan saya, sebagaimana juga saya mendoakan Bapak Ibu sahabat semuanya, mudah-mudahan kita diberikan ketenangan dalam hidup, keberkahan dalam hidup, dan yang paling penting mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepada kita semuanya. Selamat beraktivitas Bapak Ibu, fokus untuk perubahan pada diri kita, alih-alih kita mengalamatkan perubahan itu datangnya dari orang lain. Selamat beraktivitas, selamat menikmati hari Senin. Hari ini Allah sedang merencanakan banyak kebaikan untuk kita, maka ayo berdiri dengan tegak, kasih senyuman terbaik, pakai pakaian terbaik, kasih wangi-wangian untuk menyambut hari kita yang indah di Senin pagi ini. Atur nuhun sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih banyak Kang Novi. Ya, benar banget ya, kita berikan senyuman terindah kita pakai pakaian terbaik. Masya Allah nih, mengingatkan banget, menginspirasi. Dan Kang Novi, hatur nuhun pisan, mudah-mudahan nggak bosen, nggak kapok untuk menemani terus kami, keluarga besar Meaningful Ways gitu ya. Dan bagi Bapak Ibu, mohon maaf ya kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan di kolom chat, atau kita tidak membuka ruang diskusi untuk tanya jawab karena keterbatasan waktu juga gitu ya. Tapi mudah-mudahan materi yang disampaikan oleh guru-guru kita tetap komprehensif gitu ya, tetap bisa diterima dengan baik. Adapun bagi Bapak Ibu yang ingin banyak berdiskusi, tanya jawab persoalan kehidupan, tentang mental health, apapun itu, kita memfasilitasi di keluarga besar Meaningful Support Program ya. Nanti insya Allah di sana dibersamai oleh Ustadz Indra Firmansyah dan juga Bunda Ambar. Jadi kalau di grup MSP tuh boleh bebas mau nanya apa aja, aman ya. Jadi kapan aja juga boleh insya Allah. Nanti akan direspon di waktu terbaik oleh guru-guru kita gitu ya. Jadi bagi yang ingin bergabung bersama bagian dari keluarga Meaningful Support Program boleh banget, silahkan ya. Alhamdulillah untuk saat ini kurang lebih hampir 100 orang ya, 100 orang lebih lah yang sudah bergabung menjadi bagian dari MSP. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin berdiskusi, ingin bareng-bareng support kegiatan di Meaningful Ways gitu ya, boleh banget ya, mangga tuh. Ada juga di flyernya, boleh di capture dulu aja, nanti dibaca-baca dulu nih apa aja sih yang didapatkan, benefitnya seperti apa gitu ya. Atau kalau masih kurang jelas, boleh langsung hubungi Kak Khadijah atau ke saya juga pribadi boleh ya. Pokoknya kita ngobrol lah insya Allah ya.
untuk kebaikan kita bersama. Sekali lagi, terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir pagi hari ini, yang selalu hadir setiap paginya. Mudah-mudahan nggak bosan ketemu saya gitu ya, ketemu para guru juga, nggak bosan untuk belajar, mengupgrade diri. Kita sama-sama berikhtiar untuk membawa bekal terbaik kita ketika kita pulang kepada Rabb kita. Dan terakhir seperti biasa saya ingin meminta doa-doa terbaiknya dari Bapak Ibu semua, dari keluarga besar Meaningful Ways dimanapun berada. Ya sekali lagi yuk doain nih para kru yang terlibat, tim yang luar biasa, yang nggak pernah lelah, anak-anak muda yang luar biasa, yang selalu hadir untuk ya memberikan apa ya program terbaiknya gitu ya, kakak-kakak operator, kakak admin, kemudian kakak-kakak desainer tuh yang membuat desain-desain flyer yang luar biasa gitu ya. Saya minta doa-doa terbaiknya, dan khusus nih di akhir-akhir ini gitu ya, di sepekan ke depan atau sebulan ke depan gitu, saya minta tolong banget, kalau Bapak Ibu tahu ada yang namanya Kak Mila gitu ya. Nah, beliau sedang persiapan lahiran. Jadi mohon banget didoain ya, mudah-mudahan lahirannya lancar gitu ya, sehat, selamat Kak Mila dan bayinya gitu ya. Pokoknya semua tim Meaningful Ways mohon didoakan ya, agar kita istiqomah bisa mengadakan terus kajian Meaningful Ways. Dan juga untuk guru-guru kita, para coach, para ustadz, ustazah gitu ya, para dokter juga, dokter-dokter yang luar biasa membersamai kami di Meaningful Ways. Doain kita semua, dan pagi hari ini khusus yuk kita langitkan doa-doa terbaik kita buat Kang Novi. Kang Novi Setia Bakti beserta keluarganya, mudah-mudahan Allah jagain beliau dengan penjagaan terbaiknya, diberkahi setiap aktivitasnya Kang Novi, dan juga dimudahkan, dilancarkan. Saya tahu banget lah kebaikan Kang Novi, saya yang merasakan langsung soalnya gitu ya, kebermanfaatan beliau buat saya dan keluarga, dan juga mudah-mudahan buat keluarga Meaningful Way semua ya, terasa gitu ya. Maka kita balas dengan doa-doa terbaik kita ya. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu sekalian, dan untuk menambah keberkahan kita tutup pertemuan pagi hari ini dengan sama-sama mengucap hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astagfirullah wa atubu ilaik. Barakallahu fikum, berkah selalu Bapak Ibu, Ayah Bunda dimanapun berada. Selamat beraktivitas, selamat hari Senin, selamat berbahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kirimkan doa-doa terbaik buat kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Novi, semuanya teman-teman sehat-sehat. Bu Suri di jalan, fokus, ayo nyetirnya. Ya, yang di rumah, selamat nyuci, selamat nyusuh. Semuanya. Izin ya, saya tutup rekaman Zoom-nya. Ketemu lagi besok insya Allah, sehat-sehat semuanya. Dadah. 5, 4, 3, 2, 1.